Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandy Abdul Halim dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi itu dibagi menjadi 4, yaitu anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif, kekuatan pendidikan inklusif, penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendidikan segregatif, yang kedua pendidikan integratif, yang ketiga pendidikan inklusif, yang keempat strategi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, untuk yang pertama pendidikan segregatif, pengertiannya yaitu pendidikan sekolah yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler di Indonesia. Bentuk sekolah segregatif ini berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didiknya. Nah, untuk yang pendidikan integratif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pembelajaran dengan ruang lingkup pembelajaran yang sama dengan anak-anak yang normalnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Tanpa harus dikhususkan kelasnya, siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Dan yang keempat yaitu strategi penyelenggaraan pendidikan inklusi, yaitu berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi, akomodasi, dan modifikasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus. Untuk anak berkebutuhan khusus ini dibagi menjadi 8 bagian, yaitu anak berkebutuhan khusus tunalaras dan tunadaksa, anak berkebutuhan khusus tunanetra dan tunarungu, anak berkebutuhan khusus tunagrahita, anak berkebutuhan khusus berkesulitan belajar, anak berkebutuhan khusus lambat belajar, anak berkebutuhan khusus cerdas istimewa dan bakat istimewa, anak berkebutuhan khusus autis, dan anak berkebutuhan khusus ADD atau ADHD. Nah, yang pertama pengertian dari anak berkebutuhan khusus tunalaras dan tunadaksa yaitu untuk anak tunadaksa sendiri yaitu anak yang gangguan gerak disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan terlalu cerebral palsi, amputasi, palio, dan lumpuh. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus tunalaras yaitu anak yang mengalami gangguan emosi, penyimpangan tingkah laku, serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Untuk yang selanjutnya anak berkebutuhan khusus tunanetra. Pengertian anak berkebutuhan khusus tunanetra ini kebutuhan khusus anak yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus tunarungu. Istilah tunarungu diambil dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar atau tuli yang memiliki kehilangan pendengarannya. Untuk selanjutnya anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Pengertian dari tunagrahita itu individu yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata
dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangannya. Yang selanjutnya, pengertian dari anak berkebutuhan khusus kesulitan belajar. Anak yang tidak dapat menyelesaikan tugas-tugasnya secara mandiri, tidak dapat mengikuti pembelajaran di kelas sehingga membutuhkan perhatian khusus bahkan di sekolah yang khusus pula. Salah satu sekolah yang menampung anak berkesulitan belajar adalah Sekolah Talenta di Jakarta. Yang selanjutnya, anak berkebutuhan khusus lamban belajar. Anak dengan lamban belajar adalah siswa yang lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Untuk yang selanjutnya, pengertian anak cerdas istimewa berbakat istimewa. Anak gifted penunjukkan kemampuan berpikir dengan ditandai IQ tinggi sampai 140, di samping cenderung menunjukkan kecakapan khusus dengan menonjolkan pada suatu bidang ilmu pendidikan tertentu, di mana antara gifted satu sama dengan yang lain di bidangnya tidak sama. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus autis. Pengertian yaitu suatu gangguan perkembangan yang sangat kompleks pada anak yang terjadi di bawah umur 3 tahun. Gangguan perkembangan ini meliputi gangguan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berinteraksi sosial, dan kemampuan berperilaku. Nah, untuk yang terakhir, pengertian dari anak berkebutuhan khusus ADD atau ADHD, yaitu sebuah gangguan pada perkembangan otak yang menyebabkan penderitaannya menjadi hiperaktif, impulsif, serta usaha memusatkan perhatian. Kondisi ini dulunya dikenal dengan ADD atau Attention Deficit Disorder. Untuk yang ketiga, yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Kekuatan pendidikan inklusif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pembelajaran partisipatif kolaboratif, yang kedua pusat layanan klinis, yang ketiga partisipasi orang tua, yang keempat sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Untuk yang pembelajaran partisipatif kolaboratif ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama manfaat pembelajaran partisipatif, yang kedua ciri-ciri pembelajaran partisipatif, yang ketiga tujuan pembelajaran kolaboratif, yang keempat macam-macam pembelajaran kolaboratif, yang kelima kelebihan dan kekurangan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Nah, untuk macam-macamnya pembelajaran kolaboratif ada 4, yaitu learning together, terms games tournament atau TGT, yang ketiga group investigation atau GT, yang kelima academic constructive kontroversi atau AC. Untuk selanjutnya pusat layanan klinis. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama langkah-langkah penyusunan indikator pelayanan, dan yang kedua jenis ABK dan pelayanannya. Untuk jenis ABK dan pelayanannya ini dibagi menjadi 6 bagian. Untuk yang pertama gangguan komunikasi dengan terapi wicara, yang kedua Down syndrome dengan terapi okupasi, yang ketiga tunanetra dengan pendidikan sistem segregasi, yang keempat anak kesulitan belajar dengan program delivery atau remedial teaching, yang kelima autis dengan terapi konvensional, yang terakhir gangguan emosi dengan terapi kognitif. Nah, untuk yang ketiga partisipasi orang tua. Partisipasi orang tua ini dibagi menjadi 3, yaitu peran orang tua terhadap ABK, yang kedua partisipasi orang tua terhadap pendidikan inklusif, yang ketiga fungsi pokok keluarga terhadap ABK. Nah, yang fungsi ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama affection, yang kedua keamanan dan penerimaan, yang ketiga identitas dan
memuaskan. Yang keempat, afiliasi dan pertemanan. Yang kelima, sosialisasi. Dan yang terakhir, kontrol. Untuk yang terakhir ini sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Untuk sistem dukungan sekolah dan pemerintah ini dibagi menjadi 3, yaitu kebijakan pemerintah terhadap ABK. Yang kedua, sistem pemerintahan terhadap pendidikan inklusif. Yang ketiga, sarana dan prasarana penunjang pendidikan inklusif. Ini dibagi 2 lagi, yaitu sarana dan prasarana umum. Yang kedua, sarana dan prasarana khusus. Untuk yang keempat ini penyelenggaraan pendidikan inklusif sekolah dasar. Nah, untuk pendidikan inklusif sekolah dasar ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, sistem penyelenggaraan. Yang kedua, identifikasi dan asesmen ABK. Yang ketiga, guru pendamping khusus. Yang keempat, program perencanaan individual PPI. Yang kelima, desain kurikulum dan pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Untuk yang pertama, sistem penyelenggaraan itu ada 2. Yang pertama, permasalahan yang muncul dalam sistem penyelenggaraan. Yang kedua, model. Untuk model ada 3, yaitu model pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran. Dan selanjutnya, identifikasi dan asesmen ABK. Ini ada 3, yaitu pertama, teknik yang digunakan ada 2, yaitu identifikasi dan asesmen. Untuk yang kedua, hubungan identifikasi dan asesmen. Yang ketiga, cara pemberian layanan bagi ABK. Selanjutnya, guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus dibagi menjadi 4, yaitu tugas GPK. Yang kedua, kompetensi GPK. Kompetensi GPK ini ada 3, yaitu kemampuan umum, kemampuan dasar, kemampuan khusus. Yang keempat, syarat GPK. Yang terakhir, pengaruh GPK dalam membimbing ABK. Nah, untuk selanjutnya, program perencanaan individual atau PPI. Ini dibagi 4, yaitu komponen-komponennya, langkah-langkah perumusan program, prinsip dasar PPI, pentingnya PPI bagi sekolah inklusi. Untuk yang kelima, yaitu desain kurikulum dan pembelajarannya. Ini dibagi 2. Yang pertama, desain kurikulum bagi ABK di sekolah inklusi ada 4, model duplikasi, model modifikasi, model substitusi, model omisi. Dan yang kedua, desain pembelajaran. Untuk yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini ada 3, yaitu yang pertama, tujuan dan fungsi evaluasi. Yang kedua, jenis-jenis evaluasi. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran di SD penyelenggara pendidikan inklusi. Untuk jenis-jenisnya evaluasi ada 5. Yang pertama, evaluasi perencanaan dan pengembangan. Yang kedua, evaluasi monitoring. Yang ketiga, evaluasi dampak. Yang keempat, evaluasi efisiensi kognitif. Yang kelima, evaluasi program komprehensif. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.